Hai, aku Nafna. Yes, kali ini aku ingin banget bahas soal masculine dan feminine energy. Belakangan ini aku sadar banget bahwa mengaktifkan sisi feminine energy dalam diri seorang wanita itu tidak mudah. Dulu, aku adalah salah satu orang yang sangat aktif dalam masculine energy. Aku mengejar-ngejar harta, aku mengejar-ngejar pendidikan, aku mengejar semuanya sampai titik dimana aku mempertanyakan sebenarnya untuk apa sih hidup ini? Untuk apa sih aku berlari-lari mengejar semua ini? Oke, pertama-tama aku nggak mau memisah-misahkan antara masculine energy dan feminine energy antara gender. Menurut aku, baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai dua sisi itu. Laki-laki nggak bisa laki-laki nggak bisa maskulin terus, dan perempuan nggak bisa feminin terus. Tapi keduanya harus diseimbangkan dan diselaraskan. Dalam konteks ini, aku suka banget sama quotes yang bilang kalau laki-laki melindungi ranah raga atau fisik dan perempuan itu melindungi ranah ruh atau jiwa. Yes, mungkin itu juga ada kaitannya dengan maskulin dan feminin. Laki-laki pasti dominan maskulin dan perempuan sudah seharusnya dominan feminin. Karena dengan tugas itulah kita bisa menyelaraskan energi-energi tersebut. Maskulin adalah karakter yang sangat laki-laki banget, yang dibutuhkan biasanya saat kita berada di survival mode. Ya, ketika kita dalam kondisi di mana kita harus mempertahankan perekonomian keluarga misalnya, atau kita sebagai perempuan kebetulan anak pertama dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah. Disitulah kita akan mengaktifkan sisi maskulin kita, yang mana tidak seharusnya maskulin kita itu menjadi lebih besar dibanding feminin, karena efeknya sangat panjang. Yang pertama, kita merasa tidak damai, tidak tentram. Jiwa kita tahu jika ada sesuatu yang salah. Aku pribadi pernah merasakan itu. Di sana nggak ada kedamaian, nggak ada ketentraman. Di sana bahkan aku merasa bahwa hidup ini tuh benar-benar tidak ada artinya gitu. Aku bahkan menyalahkan diriku, kenapa sih aku terlahir sebagai seorang perempuan, bukan laki-laki saja. Dan di titik itulah aku sadar bahwa itu bukan milikku, itu bukan duniaku, dan bukan seperti itulah seharusnya aku sebagai perempuan diciptakan. Aku akan bagi-bagi tips berdasarkan pengalaman aku, bagaimana cara untuk mengembalikan sisi femininitas kita. Di samping kita juga menggunakan maskulin kita di dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan lebih menyenangkan jika kita mengaktifkan sisi feminin itu. Oke, disclaimer, aku nggak akan memaksa kalian untuk mengaktifkan sisi feminin ini terus-terusan, karena bagaimanapun kita hidup di dunia yang dalam tanda kutip sangat keras, yang mana sebenarnya sisi feminin pun nggak bukan dikalahkan gitu. Justru kalau kita berdamai sama feminin jiwa kita, itu kita adalah sosok yang sangat kuat. Karena aku merasakannya sendiri. Kekuatan seorang feminin itu luar biasa. Kalian mungkin merasa bahwa survival mode itu sangat berguna sebagai seorang maskulin, karena kamu akan ada di garda terdepan, kamu memperjuangkan, kamu chase, kamu berlari, kamu mengerahkan seluruh tenagamu gitu untuk mendapatkan sesuatu. Padahal kalau kamu ada di energi feminin, kamu akan tahu bahwa hanya dengan duduk kamu bisa mendapatkan sesuatu. Yes, feminin itu attract, feminin itu menarik, feminin itu just sit, enjoy, and semua akan datang ke kita. Feminin itu melindungi ruh laki-laki yang memang dominannya seharusnya maskulin, itu membutuhkan kekuatan feminin. Kita memang diciptakan berlawan-lawanan, dan memang begitulah dunia ini bekerja. Ada siang dan malam, dan lain sebagainya, semua berpasang-pasangan, ada kiri dan kanan. Begitu pula maskulin dan feminin.
kita boleh mengeluarkan sisi maksudku maskulin, tapi itu bukan milik kita, itu bukan jiwa kita gitu. Bagaimanapun, ini yang aku lakukan agar aku bisa kembali ke diri aku sebagai wanita, yaitu wanita yang feminin gitu. Awal-awal memang itu sangat denial, sangat nggak mungkin lah kita bisa menikmati hidup ini sebagai seorang wanita, karena wanita akan ditindas dengan femininitasnya, wanita akan dijatuhkan, wanita akan enggak, teman-teman cantikku perempuan, enggak, justru kita akan semakin kuat dengan kita kembali ke diri kita sebagai seorang feminin. Laki-laki bukan untuk dikejar, kamu menarik laki-laki ke dalam hidup kamu. Di dunia ini laki-laki itu yang butuh perempuan, bukan sebaliknya. Patriarki membuat kita percaya bahwa perempuanlah yang butuh laki-laki, padahal sebaliknya. Laki-laki adalah makhluk fisik, makhluk maskulin, makhluk ego. Mereka nggak bisa hidup tanpa feminin. Mereka nggak bisa hidup tanpa wanita. Bahkan reproduksi mereka mengeluarkan sperma dan tidak akan menjadi makhluk hidup baru tanpa rahim seorang perempuan. Perempuan itu berharga, wanita itu luar biasa, dan pertama-tama yang aku lakukan adalah menerima diriku sendiri. Yes, itu nomor 1. Aku memaafkan diriku sendiri. Pertama, aku mengakui bahwa aku adalah seorang wanita yang diberkati, bahwa seorang wanita itu terhormat, bahwa seorang wanita itu luar biasa. Dan kalian tahu nggak, seorang wanita itu adalah wanita yang memiliki surgawi ilahi di dalam diri mereka. Mereka terhubung oleh alam ruh. Di dalam tubuh kita sebagai wanita ini ada rahim, dimana di rahim itu akan ditiupkan nyawa manusia baru. Bayangkan betapa luar biasanya kita sebagai seorang wanita. Kita tuh keren banget, kita tuh luar biasa. Dan itu adalah langkah pertama. Kamu harus menyadari dan berusaha mengenali siapa diri kamu, seperti apa wanita itu, dan bagaimana luar biasanya menjadi seorang wanita. Dan kalau kamu masih insecure, trust me, wanita itu indah hanya dengan menjadi seorang wanita. Yes, kamu punya badan yang luar biasa indah diciptakan oleh Tuhan. Lihat betapa lekukannya, kamu mau gendut, mau kurus, lihat lekukan tubuh wanita, sangat indah. Dengan bagian-bagian menonjol yang diciptakan begitu menawan. Yes, kita harus belajar menjadi seorang wanita. Dan itu adalah langkah pertama yang aku lakukan. Langkah kedua yang bisa aku lakukan untuk menerima diriku sebagai seorang wanita adalah yes, aku bertindak atau bergerak dengan lebih lembut. Konten ini misalnya, aku mencoba untuk berkata-kata dengan lebih lembut, lebih pelan, yang sebelumnya aku itu tipe orang yang tek gitu, tau nggak, kayak jangan buang waktu gerusa-gerusuh yang harus cepet, ini harus sesuai dengan planku A, B, C, D. Misalnya kalau A ini tidak tercapai, B tidak tercapai, D dan cepet tat gitu. Belakangan ini, karena aku merasa kalau semua itu nggak works lagi di diriku gitu, aku ngerasa sepertinya dengan buru-buru seperti ini itu aku merasa lebih stressful, lebih overthinking, lebih khawatir. Jadi aku membiasakan diriku untuk melakukan sesuatu dengan lebih lembut. Misalnya aku membuat kopi, aku akan pelan-pelan menyendok kopi itu dari tempatnya ke gelasku dan menuangkan air pelan-pelan, mengocoknya, mengaduknya pelan-pelan seperti itu. Bertindak dan bertutur kata lebih lembut, lebih pelan, lebih hati-hati. Ya, lebih pelan-pelan lah. Dan sebenarnya ternyata tindakan itulah yang membuat aku menjadi lebih mudah menjalani hidup ini. Jadi sebelum-sebelumnya nih, aku tuh selalu sangat dengan jiwa maskulinku. Aku selalu sok bisa gitu ngeluarin motor sendiri dari tempat parkir. Itu kan mudah sekali kan, kita narik belakangnya motor, terus kita tarik keluar, geser-geser doang, itu ringan dan mudah gitu. Dan ketika aku bersikap lebih lembut, lebih pelan, lebih istilahnya mungkin agak menye-menye ya, tapi
Enggak sih, itu bukan menyi-menyi, itu aku lebih enjoy aja, kayak pelan. Kadang-kadang aku jalan untuk bernafas dan lain sebagainya. Ketika aku masuk ke tempat parkir, pria-pria yang ada di situ dan melihat keberadaanku langsung secara otomatis membetulkan motorku sehingga mudah untuk aku naiki. Lihat, dan di situ aku benar-benar sadar kayak, oh ternyata menjadi seorang feminin dan berdamai dan menerima diriku sebagai seorang perempuan itu membuat hidupku mudah sekali, sangat amat mudah. Jadi cobalah, kalau itu sulit, cobalah untuk bergerak lebih pelan. Misalnya ketika kamu mengambil benda, sadari bahwa oh iya aku akan ambil ini lebih pelan. Atau misalnya kamu nulis, coba lakukan dengan lebih pelan. Atau kamu jalan, coba jalan lebih pelan. Kalau kamu bingung kenapa harus jalan lebih pelan, rasakan nafasmu, rasakan lingkungan sekitarmu, lihat burung-burung yang terbang, lihat matahari yang terbit, lihat bulan, nikmati alam semesta ini dan bergeraklah sedikit lebih pelan. Di situ kamu akan ngerasa bahwa yes, aku adalah feminin yang lembut, yang santun dan layak untuk dicintai dengan ugal-ugalan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Bener ya, yang ketiga atau yang keempat? Aku mulai memakai baju-baju yang feminin, yang lebih dengan warna-warna yang lebih terang. Dulu aku selalu pakai baju yang gelap, dan bahkan koleksi hoodieku banyak. Aku suka banget pakai hoodie, jadi keluar pakai hoodie, pakai jilbab sporty, terus just it, nggak pakai apa-apa lagi. Nah, sekarang aku mulai membiasakan untuk pakai baju warna terang. Lihat, ini bajuku terang kan? Yes, ini aku udah pakai cincin juga, pakai aksesoris. Ini aku juga pakai cincin. Ini baru banget aku beli tahun ini. Dan aku pakai kalung, guys. Ini aku beli kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Ini bukan emas kok, ini kalung biasa. Aku cuma membiasakan diriku untuk menjadi perempuan seutuhnya. Jadi aku jilbabnya juga berwarna terang. Tuh. Yes. Pakai aja baju-baju yang perempuan banget. Ya mungkin awalnya aneh, tapi lama-lama itu akan menyenangkan. Kalau aku pribadi dulu punya badan yang big size, jadi aku memang secara personally diet dulu dan mulai enjoy pakai baju-baju kayak gini. Kita harus upgrade diri, nggak bisa kalau kita cuma pasrah. Dan aku memang seperti ini, nggak bisa. Hidup ini kita itu, ada distraksi. Di hidup ini kita tuh memang belajar dan terus belajar. Jadi sebagai feminin kita juga harus belajar. Terus yang keempat, yes, mendekatkan diri kepada hal-hal yang kreatif. Aku pribadi suka banget dengerin musik, dan aku picky sama musik. Aku pilih lagu yang bener-bener lagu-lagu biasanya yang aku dengerin lagu-lagu yang penuh cinta, karena aku akan merasa dipuja-puja oleh seseorang setiap harinya. Yang kedua, lagu-lagu yang berunsur kekayaan. Ketiga, berunsur kayak kekuatan wanita. Lagu-lagu yang berunsur kebahagiaan. Aku menghindari banget lagu-lagu sedih, karena itu mengundang. Seperti yang aku bilang, perempuan itu attract energy. Kita itu attract. Kita menarik banyak hal dalam hidup ini, dan kalau kamu mendengarin lagu-lagu sedih, itu akan memanggil aura kesedihan itu sendiri ke kehidupanmu. Dan itu nggak baik untuk seorang feminin. Musik adalah bentuk kreativitas. Aku juga punya buku nih. Aku punya banyak buku, ini buku baruku. Oh my god, ini aku pamerkan. Ini buku tentang filsafat, tapi dikemas dalam bentuk novel. Iya, dan kamu tahu ini penting juga sih. Aku memilih warna-warna yang sangat feminin dalam keseharianku. Lihatlah semua ini berwarna apa. Dan aku juga punya buku harian. Dan aku mau menggunakan banyak banget warna-warna pink untuk kehidupanku sehari-hari. And then it's a big choice. Lihat, ini bunga cakep sekali bukan? Ini botol nganggur. Ini kreativitas, guys. Ini sebenarnya kayak botol, ada tutupnya, cuman aku cabut, aku kasih pita karena aku selalu nyimpen pita-pita imut di laciku. Terus aku kebetulan beli bunga Edelweiss kemarin waktu jalan-jalan. Look at this, ini kreativitas. Dan it's very amazing. Aku sebagai perempuan, aku suka banget
ini. Cantik kan? Terus kamu bisa lihat juga di belakang aku ada banyak foto-foto. Ini aku yang tempel, dan ini random aja sih, tapi cantik aja untuk aku lihat, aku suka. Dan itu ada papan tulis di situ. Aku sering edit nggak, aku sering ganti-ganti juga. Aku enjoy banget jadi feminin sekarang, menjadi seorang wanita seutuhnya. Dan aku harap kamu perempuan-perempuanku, wanita-wanita cantikku di luar sana, kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Jangan terlalu jahat. Oh my god, kamu tuh juga anak perempuan yang disayangi. Oke, baik, bapakku nggak sayang deh sama aku. Stop bilang kayak gitu. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anak mereka, mau bagaimanapun bentuk kasih sayang mereka. Yes, orang punya banyak sekali bentuk cara meluapkan kasih sayang mereka, dan mungkin memang begitu adanya orang tuamu ngasih kamu cinta gitu. Ya kalau kamu kurang, penuhi dirimu sendiri. Kamu gak akan pernah selesai memenuhi cinta kalau minta dari orang lain. Penuhi dirimu sendiri. Nikmati kamu sebagai seorang feminin. Kamu masih jomblo, sibukkan dirimu dengan ilmu-ilmu baru. Nikmati sebagai seorang feminin. Kamu ingin belajar menyulam, silahkan. Kamu ingin belajar menjahit, silahkan. Dekatkan dirimu dengan kreativitas. Dekatkan dirimu dengan hal-hal yang berbau feminin. Dan yes, aku sering banget masak. Jadi karena aku tuh kan dalam program diet juga, jadi setiap pagi sebelum berangkat kerja aku masak. Aku olahraga, lalu aku masih sempat masak, menyiapkan makanan untuk diriku sendiri. Lalu aku kerja, lalu pulang kerja biasanya aku akan membelikan diriku kopi, atau aku mungkin langsung pulang untuk membaca buku, atau mungkin aku akan mandi, luluran, atau aku keramas, something like that. Enjoy yourself, enjoy your life. Wanita itu berharga, jadi terimalah dirimu sebagaimana adanya. Gitu sih yang bisa aku sampaikan, dan semoga ada manfaat yang bisa kamu terima. Thank you. Aku Nafna, dan jangan lupa balik lagi ke konten aku yang lain. Bye.